Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Evi Seniatul Umah, dan teman saya, Mbak Lutfi. Saya Alutfi Eka Aryani. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pelaporan hasil asesmen pembelajaran. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Lutfi mengenai apa sih definisi dari perencanaan pembelajaran Oke, itu? teman-teman, kembali lagi bersama di podcast kami, ya Ya, kan? Di podcast kelompok asesmen inovasi dan asesmen. Perencanaan pembelajaran yaitu merupakan suatu upaya menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam hal pembelajaran. Ada berapa tahap-tahap capaian pembelajaran, yaitu ada 4 tahap. Nah, apa saja sih dalam tahap-tahap itu? Yaitu yang pertama, memahami CP atau capaian pembelajaran. Yang kedua, merumuskan TP atau tujuan pembelajaran. Yang ketiga, yaitu menyusun alur tujuan pembelajaran. Yang keempat, yaitu merencanakan pembelajaran dan asesmen. Kita lanjut lagi, yaitu tentang implementasi pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Nah, implementasi sendiri kurikulum Merdeka menekankan pentingnya keterpaduan pembelajaran dengan asesmen, terutama asesmen formatif sebagai suatu pembelajaran yang bervariasi suatu dengan pemahaman peserta didik. Tujuan diversi ini adalah agar setiap anak dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diterapkan. Dengan demikian, pembelajaran berorientasi pada kompetensi membutuhkan asesmen yang bervariasi dan berkala. Pendekatan pembelajaran seperti ini yang sangat dikuatkan dalam kurikulum Merdeka. Nah, perencanaan pembelajaran dan asesmen yaitu mempunyai seperti 5 komponen ya Mbak ya, Evi. ya. Yang pertama yaitu pendidik menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran termasuk di dalam rencana asesmen formatif yang akan dilakukan di awal pembelajaran dan asesmen dan di akhir pembelajaran. Yang kedua yaitu pendidik melakukan asesmen di awal pembelajaran untuk menilai kesiapan setiap individu peserta didik untuk mempelajari materi yang telah dirancang. Yang ketiga tersendiri yaitu berdasarkan hasil asesmen, pendidik memotivasi rencana yang dibuat dan atau membuat penyesuaian untuk sebagai peserta didik. Nah, yang keempat yaitu melaksanakan pembelajaran dan menggunakan sebagai metode asesmen format untuk memonitor kemajuan pembelajaran. Nah, yang kelima yaitu melaksanakan asesmen di akhir pembelajaran untuk mengetahui capaian tujuan pembelajaran atau asesmen ini dapat digunakan sebagai asesmen awal pada pembelajaran berikutnya. Yang selanjutnya yaitu apa sih teknik penjelasan pengelolaan nilai hasil asesmen menurutnya Mbak Evi? Teknik Eh, penjelasan pengelolaan nilai iya, iya. hasil dari asesmen tersebut. Baik Mbak Lutfi, setelah tadi kita membahas mengenai definisi perencanaan pembelajaran, terus tahap-tahap yang dilakukan sebelum merencanakan pembelajaran, ada juga implementasi kurikulum, pelaksanaan pembelajaran di kurikulum Merdeka dan pengolahan hasil asesmen pembelajaran. Selain itu kita juga ada teknik penjelasan mengenai pengolahan nilai hasil asesmen pembelajaran dan juga pelaporan hasil asesmen pembelajaran. Yang akan kita bahas pertama adalah teknik penjelasan mengenai pengolahan nilai hasil asesmen pembelajaran. Teknik ini dibagi menjadi dua ya Mbak Lutfi. Pertama, Oke. mengolah hasil asesmen dalam satu tujuan pembelajaran. Artinya, hasil asesmen tadi perlu diolah menjadi capaian dari tujuan pembelajaran peserta didik. Terus pendidik itu dapat menggunakan data kualitatif sebagai hasil asesmen tujuan pembelajaran peserta didik. Namun pendidik juga diperkenankan atau diperbolehkan menggunakan data kuantitatif dan mendeskripsikannya secara kualitatif. Terus yang kedua, mengolah capaian tujuan pembelajaran menjadi nilai akhir. Capaian tujuan pembelajaran peserta didik menjadi bahan yang diolah menjadi nilai akhir mata pelajaran dalam kurun waktu pelaporan. Untuk mendapatkan nilai akhir mata pelajaran tersebut, data kuantitatif langsung diolah. Sedangkan untuk deskripsi seperti kita
PAUD, pendidik dapat memberikan penjelasan mengenai kompetensi atau kemampuan yang sudah dikuasai peserta didik. Selanjutnya ada pelaporan hasil asesmen pembelajaran. Apa sih definisi dari pelaporan hasil pembelajaran itu? Laporan hasil belajar diartikan sebagai dokumentasi hasil pembelajaran peserta didik pada satuan PAUD. Pelaporan hasil asesmen pembelajaran dituangkan dalam bentuk laporan kemajuan belajar yang berupa laporan hasil belajar atau biasanya rapot dan disusun berdasarkan pengolahan hasil nilai. Terus apa sih isi yang terdapat dalam laporan hasil asesmen pembelajaran itu? Isinya ya pencapaian hasil belajar peserta didik. Misal kalau di PAUD isinya berkaitan mengenai pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Kayak perkembangan nilai agamanya bagaimana, terus sosialnya, terus motoriknya. Kan sekarang di kurikulum Merdeka adanya nilai agama dan budi pekerti, terus jati diri, terus ada STEM ya Mbak Lutfi ya. Ya. Nah, terus sama P5 itu profil penguatan profil pelajar Pancasila. Seperti itu Mbak Ya, Lutfi. Nah, oke, itu tadi podcast dari kami. Selamat menyaksikan teman-teman. Terima kasih. Kalau ada salah kata dari saya Lutfi Eka Aryani dan teman saya Evi Sonia, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. Terima kasih Mbak Lutfi.